Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bowo. Selamat siang. Di video ini saya akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan hasil implementasi program yang diimplementasikan ke sistem berbasis website menggunakan framework Flash. Nah, hasil implementasinya ini terdapat 3 menu. Menu pertama yaitu hasil pelatihan model. Hasil pelatihan model ini adalah hasil eksperimen yang telah dilakukan dan telah didokumentasikan ke buku tesis. Kemudian menu demo pelatihan itu user bisa melakukan pelatihan secara dinamis, yang artinya user bisa memasukkan parameter sesuai dengan keinginan. Menu yang ketiga adalah implementasi deteksinya. Nah, menu pertama di sini ada 3 optimasi, yaitu SGD, ADAM, dan ADAM SGD gitu. Pertama, user memasukkan nama optimasinya SGD atau ADAM, kemudian nilai learning rate yang sudah di training, misalkan ini, kemudian jumlah epoch yang di trainingnya itu kan 10, 50, dan 100, misalkan ingin dilihatnya 100, kemudian fungsi aktivasinya misalkan value. Klik hasil pelatihan, hasil pelatihannya ditampilkan di bawah form hasil pelatihan model gitu. Nah, hasilnya itu ditampilkan beberapa tabel dan grafik. Nah, tabel pertama itu menampilkan tabel akurasi, yaitu training akurasi dan testing akurasi. Kemudian tabel training loss dan testing lossnya. Di bawah tabel tersebut, nah ada tabel hasil evaluasi dari top N akurasi. Nah, di sini jumlah data benar berdasarkan top N bernilai 5. Artinya untuk tertinggi satu di sini dari 4.538 data testing, model memprediksi untuk top 1 itu sebesar 4.192 menyatakan dikoreksi benar. Sehingga 4.192 data ini dibagi total data testing menghasilkan nilai top akurasi sekian. Begitupun juga untuk top evaluasi top 2 dan sampai top 5 seperti itu. Kemudian di bawahnya ditampilkan grafik akurasi dan grafik loss. Kemudian untuk ADAM SGD di sini maksimal epochnya yang sudah di training itu ada 100 epoch. Kemudian transisi epoch yang dilakukan adalah 20, 30, 40, 60, dan 80. Nah, sebagai contoh di sini training yang hasil training yang terbaik itu didapatkan epoch 40, transisi 40. Artinya di sini 40 epoch ADAM, 60 iterasi berikutnya dengan menggunakan SGD. Kemudian ketika diklik hasil pelatihan di sini akan menampilkan perbandingan antara ketiga optimasi tersebut. Nah, di sini ada hasil akurasi dan hasil tabel loss dan evaluasi akurasi top N-nya. Di bawahnya ditampilkan grafik akurasi training akurasinya dan testing akurasinya, kemudian training loss dan testing loss. Hasil dari eksperimen itu menunjukkan bahwa setiap eksperimen itu menghasilkan training dan testing loss yang lebih rendah dibandingkan ADAM ataupun SGD saja gitu. Cuman untuk testing akurasinya didapatkan yang terbaik di transisi epoch 40 begitu. Untuk yang 20 misalkan seperti ini, training loss dan testing loss-nya lebih rendah. Untuk yang transisi epoch 30 seperti ini, training akurasinya, ini testing akurasi. Kemudian untuk yang 60 seperti ini. Nah, dapat disimpulkan hasil dari eksperimen itu eksperimen dengan menggunakan ADAM SGD itu lebih rendah nilai errornya seperti itu. Kemudian untuk menu demo pelatihan model, di sini skenario-nya adalah model STM itu dioptimasi dengan menggunakan ADAM dan SGD atau penggabungan kedua optimasi tersebut. Nah, di sini
user bisa memasukkan fungsi aktivasi yang ingin digunakan, misalkan relu atau tangan. Kemudian di sini learning rate untuk pelatihan optimasi Adam itu user bisa memilih misalkan 0,001, learning rate untuk SGD-nya misalkan 0,1. Kemudian maksimal epochnya dalam satu kali pelatihan misalkan ada 3 iterasi. Kemudian skenario-nya misalkan optimasi Adam itu 2 epoch dan epoch selanjutnya adalah 1 untuk SGD. Ketika klik tombol training, nah sistem akan melakukan training gitu, yang ditunjukkan loading, yang artinya sistem sedang melakukan pelatihan. Nah di back end-nya sistem sedang melakukan pelatihan. Nah skenario-nya adalah sistem akan melakukan training model dengan menggunakan optimasi SGD terlebih dahulu gitu, sebanyak maksimal epoch yang dimasukkan oleh user. Kemudian ketika optimasi SGD itu telah selesai, selanjutnya training model dilakukan dengan optimasi Adam. Nah begitupun setelah Adam selesai, itu training model dilakukan dengan optimasi Adam SGD gitu. Jadi dari inputan user ini, maksimal epoch itu ditujukan untuk seluruh optimasi tersebut, yaitu optimasi SGD, optimasi Adam, ataupun dari kedua penggabungan kedua optimasi tersebut. Nah di sini itu artinya epoch transisi gitu. Jika di transisinya itu 2, untuk epoch selanjutnya yaitu 1 untuk optimasi SGD gitu, karena maksimal epochnya misalkan 3 gitu. Jadi di sini menunggu dulu sampai trainingnya selesai gitu. Nah, sambil menunggu training selesai, di sini ditampilkan di print atau menampilkan hasil evaluasi dari akurasi top K-nya atau top N-nya gitu, dari top 1 sampai top 5 seperti itu. Nah, kemudian sekarang melakukan training dengan menggunakan Adam dan dievaluasi setelah Adam selesai. Kemudian setelah evaluasi Adam selesai, selanjutnya training model dengan menggunakan optimasi penggabungan Adam dan SGD. Nah, di sini epoch pertama itu yaitu 2 epoch pertama menggunakan optimasi Adam. Setelah 2 epoch selesai, selanjutnya training menggunakan 1 epoch optimasi SGD. Nah, setelah Adam selesai, kemudian training melakukan perpindahan optimasi ke optimasi SGD dengan 1 epoch. Nah, kemudian setelah training selesai, nanti di bagian front end itu gambar loading ini akan hilang dan ada notifikasi atau alert bahwa training sudah dilakukan atau sudah selesai. Nah, seperti ini. Kemudian hasil trainingnya ditampilkan di bawah form parameternya ini. Nah, di sini ada 3 tabel akurasi, tabel loss, dan evaluasi akurasi top N. Nah, di mana hasil perbandingan ini menunjukkan perbandingan hasil SGD, optimasi Adam, dan optimasi penggabungan Adam dan SGD seperti itu. Hasil menunjukkan bahwa untuk epoch yang lebih sedikit
ada. Baik, saya lanjutkan untuk penjelasan menu implementasi deteksi. Mohon maaf video sebelumnya terpotong Pak Bowo. Jadi untuk yang implementasi deteksi ini di sini ada form urutan pertama sampai urutan kelima, kemudian nanti sistem akan mendeteksi urutan yang keenam. Nah, di sini skenario-nya adalah memasukkan input dan aktivitasnya, kemudian waktunya. Nah, ini adalah data testing yang diprediksi benar oleh model. Dari 4.538 data testing, warna hijau yang diberi warna hijau ini dikoreksi benar oleh model. Sebagai contoh di sini urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, outputnya adalah ini. Kalau misalkan benar, outputnya urutannya ini saya beri warna hijau gitu. Nah, sebagai contoh, user memasukkan aktivitas yang pertama ini, misalkan ini waktunya yaitu 22.51.04. Kemudian aktivitas kedua yaitu open toilet door stair, waktunya yaitu 22.51.49. Kemudian aktivitas yang ketiga yaitu toilet flush downstairs, waktunya yaitu 22.52.17. Kemudian urutan keempat open plates cupboard. Nah, waktunya 22.59.12. Kemudian urutan yang kelima itu aktivitasnya open fridge di waktu 22.59.53. Nah, di sini actual labelnya diinputkan manual. Jadi di sini misalkan actual labelnya seharusnya kan open fridge. Nah, ketika dimasukkan open fridge, ketika klik deteksi, nanti sistem akan melakukan deteksi. Nah, jadi jika modelnya benar memprediksinya, maka di sini diberi warna hijau sesuai dengan actual labelnya. Jadi di sini predicted labelnya adalah open fridge. Actual label sesuai dengan output model itu open fridge juga gitu. Nah, bagaimana jika kalau misalkan salah memprediksi, misalkan 22.51.04, kemudian 22 berapa tadi? 22.51.49, kemudian 22.52.17, urutan keempat yaitu 22.59.12. Nah, misalkan urutan kelimanya sengaja disalahkan gitu, misalkan toilet open fridge use microwave misalkan di waktu 58 misalkan seperti itu. Nah, actual labelnya kan open fridge. Nah, ketika diklik deteksi, kalau modelnya beda dengan predicted label, nah, maka akan diberi warna merah yang artinya salah gitu. Predicted label tidak sesuai dengan actual labelnya gitu. Seperti itu Pak Bowo. Mungkin segitu saja demonstrasi aplikasinya Pak Bowo. Mohon maaf kalau penyampaiannya kurang dimengerti. Terima kasih atas perhatian Bapak dan waktunya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bowo.